Pada materi pertama, kita membahas tentang cara membuat tabel dengan menggunakan atau mengkombinasikan rumus if dan lookup. Tatkala kita sudah berhasil membuat tabelnya seperti ini, tabel ini dapat kita gunakan untuk keperluan yang lain. Umpamanya jenis-jenis barang elektronik. Kita bisa buat di sini jenis-jenis komputer, jenis-jenis mesin cuci, jenis-jenis kendaraan, dan lain-lain. Atau kita akan membuatnya nama-nama siswa di SMP ataupun di MTS. Umpamanya kita membuat nama-nama siswa di MTS Darul Ihsan dengan menggunakan format yang sudah jadi ini. Ini bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nama-nama siswa. Nah, ini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Yang penting kita benar-benar menguasai rumus ini. Tatkala terjadi ketidaksesuaian antara database yang ada di tab set ini, tab halamannya ini, tidak sesuai dengan tampilannya, sesuai dengan judulnya di sini. Kemudian kelas 9 di database-nya berbeda yang ditampilkan nama siswanya dengan yang ada di database. Maka tatkala kita menguasai rumus ini dengan baik, kita akan bisa mengatasinya. Ikuti materi ini hingga selesai. Selanjutnya perhatikan dengan baik tabel yang sudah kita buat ini akan kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Umpamanya kita ini seorang guru atau seorang TU. Ya, kita akan merubah jenis-jenis makanan dan minuman ini menjadi daftar nama siswa tingkat SMP atau tingkat MTS umpamanya. Tingkat MTS, nama sekolahnya MTS Darul Ihsan. Nanti di sini kita ganti kelasnya. Langsung saja kita praktekkan. Ini langsung saja kita rubah. Umpamanya nama siswa MTS Darul Ihsan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita rubah dulu kelasnya. Nomor 1 kita bikin kelas 7. Nomor 2 kita tulis kelas 8. Nomor 3 kita tulis 9. Kita tes apakah ini sudah berubah rumusnya. Kita rubah ini angkanya. Angka 1 kelas 7 sesuai. Angka 2 kelas 8 sesuai. Angka 3 kelas 9 sesuai. Nah, sekarang isinya masih daftar makanan. Karena kita belum merubah database-nya. Sekarang kita akan merubah daftar bis-nya. Database-nya akan kita rubah. Sini sayuran. Sebelum kita rubah ini, kita rubah dulu nama setnya. Ini nama set. Kita rubah. Pokoknya set sayuran. Kita ganti namanya dengan cara mengklik kanan pada set ini. Kita klik kanan pada mouse. Muncul menu seperti ini.
Kita klik rename, kita ganti kelas 7. Namanya kita singkat aja KLS 7 seperti ini. Pada set atau halaman daging, nama daging, kita klik lagi di mouse, klik sebelah kanan, kita rename lagi, langsung ketik yaitu KLS, kita singkat kelas itu menjadi KLS kelas 8. Itu seterusnya pada minuman kita ganti menjadi kelas 9. Nah, setelah berhasil ini kita ganti, ya, kita lihat database-nya juga harus kita ganti. Ini umpamanya kita ganti di kelas 7 nama siswa. Nama siswa. Yang ini jenis kelamin. Ini tinggal kita copy aja untuk set yang lain. Jadi tidak mesti mengetik ulang. Ctrl V di keyboard. Untuk kelas 9 baru tinggal di enter. Kemudian untuk jenis kelamin kita bisa bikin pop-up-nya. Tombol pilihan dengan memanfaatkan menu yang ada di data validasi. Caranya seperti ini. Ini kita hapus aja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian klik data validasi. Pilih list di sini. Ini kita ketikkan laki-laki, koma, perempuan. Setelah selesai, oke. Nah, ada pop-up-nya atau menu pilihannya. Kita copy aja ke sini. Begitu juga pada set yang lain, set 8 di sini, Ctrl V di keyboard. Nah, pada kelas 9 enter saja seperti ini. Ini sudah ada pop-up-nya, menu pilihannya. Selanjutnya kita ganti nama sayuran ini menjadi nama siswa. Umpamanya Ahmadi, Noni, nah, tinggal kita pilih Ahmadi laki-laki, kita pilih laki-laki, Noni perempuan, pilih perempuan. Mudah dengan cara seperti ini, kita tidak perlu mengetik kembali. Cukup memilih pop-up-nya sesuai dengan jenis kelamin. Kelas 7 sudah selesai. Kelas 8 namanya Eko, Koko, Abdullah. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Eko laki-laki, Koko, Abdullah laki-laki. Selanjutnya di set 9 terisi juga nama, namanya sudah selesai. Nah, kita kembali ke home bagian depan. Apakah
data-data ini sudah masuk, terlihat. Baik, kelas 7, Eko, Koko, Neneng, Firman, Abdullah. Kelas 8, Ahmadi, Noni, Supardi, Wati, Sulaiman. Kelas 9, Junedi, Saiful, Mahmud, Mira, Anggun. Apakah sudah benar data yang ditampilkan ini sesuai dengan database? Nah, jika belum benar, tentu itu jadi masalah ya, jika tidak sesuai data yang ditampilkan dengan jenis kelasnya. Kita akan cek satu-satu. Kelas 7, Eko, Koko, Neneng, Firman, Abdullah. Coba lihat. Ternyata di kelas 7 bukan Eko. Tapi Ahmadi, Noni, Supardi, Wati, Sulaiman. Kemudian kita cek untuk kelas 8. Ahmadi, Noni, Supardi, Wati, Sulaiman. Nah, ternyata di kelas 8 bukan Ahmadi. Tetapi Eko, Koko, Neneng, Firman, Abdullah. Itu tidak sesuai antara database dengan yang ditampilkan di halaman depan menurut kelasnya. Nah, kita lihat dulu yang kelas 9. Junedi, Saiful, Mahmud, Mira, Anggun. Apakah sesuai namanya? Dimulai dari Junedi, Saiful, Mahmud, Mira, Anggun. Kita lihat. Ternyata untuk kelas 9 ini sesuai dengan database-nya. Berarti kita punya masalah. Untuk yang kelas 7 dan kelas 8. Karena data nama siswa yang ditampilkan tidak sesuai dengan database-nya. Ya, oke. Bagaimana cara kita mengatasinya? Inilah pentingnya kita mengerti apa itu lookup, apa itu if. Lookup itu untuk menampilkan isi data pada satu tabel. Sedangkan if ini syarat data tabel mana yang akan ditampilkan. Sekarang kita lihat, kita coba cermati rumusnya. Seperti ini. Cermati. Kelas 8. Nah, ini kan otomatis berubah nih kan. Tadi kan bukan kelas 8 tulisannya. Di sini tadi mungkin daging ya. Kelompok daging. Nah, sekarang karena halamannya, nama halaman sudah kita rubah, otomatis di rumus juga berubah. Berarti jadi relatif, tidak absolut nama kelasnya. Nama setnya, nama halaman. Nah, kita cermati. Kelas 8, kita lihat dulu di kelas 7. Nih, angkanya 1. Angka kelas 7 itu angkanya 1. Kita lihat di sini, kelas 7. Itu di G6. Nih, yang diabsolutkan G, yang kuning ini kan lokasinya G6. Nah, ini dia. G6. Apa katanya? Sesuai tidak? Kita lihat kembali. Jika G6 nilainya itu 2, maka akan menampilkan, ini block up ini, cara kita membaca, menampilkan isi data yang ada pada halaman kelas 7, atau set 7. Ternyata kelas 7 ini nilainya bukan 2, tetapi 1. Maka yang ditampilkan bukan data yang di kelas 7, tetapi yang ditampilkan adalah data yang di kelas 8. Cara kita untuk memperbaikinya adalah angka 2 ini kita sesuaikan dengan yang G6 ini nilainya, angka 1. Nah, kita ganti 2 menjadi 1. Kemudian yang untuk kelas 8 kita ganti yang G6 nilainya 1. Karena kelas 8 nilainya sebenarnya bukan 1 tapi 2.
maka kita ganti dia menjadi angka 2. Selanjutnya untuk kelas 9 bagaimana? Kelas 9 itu urutannya pada angka 3. Ini nilainya 3. Nah, bagaimana sesuai G6? G6 sesuai. Ya, angkanya 3 di sini ya. Berarti yang bermasalah hanya kelas 7 dan 8. Pada row atau baris B6 kita lihat apakah sudah berubah. Yang kita rubah kan ini tadi. G6 nilainya 2 untuk kelas 8. Sama seperti ini. Kelas 8 2 nilainya. Kemudian G6 nilainya 1 untuk kelas 7. Ini yang sedang ditampilkan. Kemudian G9 itu nilainya 3. Ini 3. Nah, karena kita baru memperbaiki rumus yang baris pertama, yaitu baris B6, maka rumus yang sudah kita perbaiki tadi tinggal kita copy saja. Jadi tidak perlu cara manual lagi kita perbaiki yang lainnya. Nah, kita copy ini. Nah, kita pilih warna yang sesuai. Kita kopikan pada warna yang sesuai. Nah, untuk yang ini, yang warna putih, artinya, nah, kita perbaiki kembali secara manual. Ini 2. Kemudian untuk kelas 7 1. Yang kelas 9 sudah tak ada masalah. Dan kita enter. Kemudian kita copy tadi yang warna putih. Nah, sekarang kita cek kembali apakah benar kelas 7 dimulai dari Ahmadi, kemudian Noni, Supardi, dan Sulaiman. Kita lihat benar ya. Di Ahmadi, Noni, Supardi, Wati, dan Sulaiman. Kemudian kelas 8 kita tampilkan ya. Ini Eko, Koko, Neneng, Firman, Abdullah. Apakah sudah benar? Kelas 8 adalah Eko, benar ya. Koko, Neneng, Firman, Abdullah. Itu sudah nggak ada masalah. Kalau kelas 9 tadinya memang sudah sesuai ya. Junedi, Sepul, Mahmud, Merah, Anggun. Nah, ini yang Junedi, Sepul, Mahmud. Tentang jenis kelamin kita lihat juga, kita cek. Nah, kita tidak usah lihat dulu rumusnya. Apakah sesuai ini yang ditampilkan? Kelas 9 Junedi laki-laki, Sepul laki-laki, Mahmud laki-laki, Mira perempuan, Anggun perempuan. Sesuai ya. Kemudian ini kelas 8 Eko laki-laki, Koko laki-laki, Neneng perempuan, Firman laki-laki, Abdullah laki-laki. Sesuai. Oke. Kemudian kelas 9 Junet laki-laki, Saiful laki-laki, Mahmud laki-laki, Mira perempuan. Alhamdulillah, tabel ini sudah dapat kita benarkan, dapat kita rubah. Tadinya merupakan daftar makanan dan minuman. Sekarang tabelnya dapat kita gunakan untuk keperluan lain, yaitu daftar nama-nama siswa. Di sini nama-nama siswa MTs Darwisan, dan sudah sesuai data yang ditampilkan dengan database-nya. Semoga ini bermanfaat bagi pekerjaan kita yang berhubungan dengan pendataan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas Excel bagian 3. Pada bagian 3 ini kita akan coba membuat buku induk siswa yang merupakan format dari awal.